Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arita Novia, mahasiswa Pasca Sarjana Statistika Terapan Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Model Kalibrasi untuk Prediksi Kadar Gula Darah Non-Invasif menggunakan Regresi Kuantil Komponen Utama di bawah bimbingan Ibu Dr. Erviani dan Bapak Profesor Aji Hamim Wigena. Adapun outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari pendahuluan, kemudian metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh masalah kesehatan, yaitu penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini didefinisikan sebagai gangguan metabolisme menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Penyakit ini juga menjadi salah satu masalah kesehatan global dengan keadaan darurat yang paling cepat berkembang pada abad ke-21. Indonesia, negara kita sendiri, merupakan negara dengan peringkat ke-7 sebagai penyandang diabetes mellitus terbanyak di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, Pakistan, Brazil, dan Meksiko. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu adanya tindakan pencegahan, salah satunya dengan pengecekan kadar gula darah secara rutin. Pengecekan kadar gula darah yang biasa kita lakukan menggunakan jarum suntik dan glukometer disebut dengan pengecekan kadar gula darah secara invasif. Pengecekan dengan metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Hal ini karena pengecekan dilakukan di laboratorium. Kedua alat ukur ini bersifat melukai tubuh, sehingga akan memberikan rasa ketidaknyamanan terhadap pasien yang ingin melakukan pengecekan kadar gula darah secara rutin. Permasalahan ini membuat tim biomarking IPB mencoba mengembangkan alat pemantau gula darah secara non-invasif yang bersifat tanpa melukai tubuh. Namun, pada pengembangannya, alat ini memerlukan analisis model kalibrasi. Model kalibrasi peubah ganda didefinisikan sebagai suatu fungsi untuk menemukan hubungan antara satuan pengukuran yang dapat diperoleh melalui proses yang relatif mudah atau murah dengan satuan pengukuran yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Oleh sebab itu, tujuan model kalibrasi itu sendiri adalah menemukan hubungan yang baik sehingga pengukuran yang mahal dapat diprediksi dengan cepat, murah, dengan akurasi yang tinggi, sehingga dapat menghemat uang dan waktu bagi penggunanya. Model kalibrasi dalam pengembangan alat non-invasif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengukuran invasif dengan non-invasif dalam menduga kadar gula darah. Model kalibrasi sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Rosny pada tahun 2019. Beliau melakukan model kalibrasi dengan membandingkan metode regresi komponen utama, regresi kuadrat terkecil parsial, dan supervector regression dalam menduga kadar gula darah non-invasif. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa terdapat data pencilan pada hasil pengukuran kadar gula darah invasif. Namun, dalam penelitiannya, data pencilan dihilangkan. Data pencilan dapat memberikan peran positif maupun negatif dalam proses pengambilan keputusan bergantung pada jenis kasusnya. Pada kasus ini, saya beranggapan bahwa data pencilan tidak dapat dihilangkan begitu saja, sebab adanya kecurigaan terhadap pasien yang memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi atau ekstrim dari kadar gula darah normal. Oleh karena itu, perlu diterapkan metode untuk menangani masalah tersebut, salah satunya dengan metode regresi kuantil.
Keuntungan dari metode regresi kuantil adalah fleksibilitas dalam pemodelan data. Selain itu, metode ini dapat memberikan penugaan yang lebih kekar dan lengkap dibandingkan dengan metode klasik ketika ada pencilan. Kemudian, metode ini mampu mengatasi pencilan lebih baik karena sifat kekekarannya. Beberapa keuntungan dari metode regresi kuantil memberikan saya ide untuk mengusulkan penggunaan regresi kuantil dalam pemodelan kalibrasi antara pengukuran kadar gula darah non-invasif dan invasif. Akan tetapi, pemodelan kalibrasi memerlukan pereduksian peubah terlebih dahulu. Hal ini disebabkan secara umum data kalibrasi memiliki multikolinearitas yang tinggi, sehingga perlu adanya metode dalam penanganan masalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan metode analisis komponen utama. Analisis komponen utama ini disebut sebagai metode yang memiliki nilai sensitivitas paling tinggi sehingga dapat meningkatkan akurasi model. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga tujuan penelitian saya yaitu membuat model kalibrasi antara pengukuran gula darah invasif dan non-invasif untuk prediksi kadar gula darah non-invasif menggunakan regresi kuantil komponen utama. Yang kedua, metode penelitian. Pada bagian ini, saya akan memaparkan terkait data yang saya gunakan, kemudian metode pengukuran kadar gula darah, dan prosedur analisis data. Data yang saya gunakan merupakan data primer dari bagian penelitian model kalibrasi melalui model statistik transformasi Weplet kontinu, regresi kuadrat terkecil Persia-Robas, regresi proses Gaussian untuk pengembangan sistem alat pemantau pasien penderita kadar gula darah tinggi secara non-invasif yang dilakukan oleh tim non-invasif biomarking Institut Pertanian Bogor. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan alat invasif dan non-invasif. Untuk alat non-invasif itu sendiri dibagi menjadi dua desain. Desain yang pertama yaitu alat ukur dengan cahaya yang ditangkap oleh sensor adalah cahaya yang diteruskan atau dilewatkan oleh anggota tubuh. Desain alat ini diterapkan pada pengambilan data periode April 2016 hingga Januari 2017 dengan total 118 responden. Kemudian, desain alat kedua yaitu alat ukur dengan cahaya yang ditangkap oleh sensor adalah cahaya yang dipantulkan oleh anggota tubuh. Desain alat ini diterapkan pada pengambilan data tanggal 13 hingga 20 Juli 2019 dengan total 74 responden. Terdapat dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data hasil pengukuran gula darah invasif sebagai peubah respon atau Y, dan data hasil pengukuran darah non-invasif sebagai peubah penjelas atau X. Selanjutnya saya akan membahas terkait pengukuran kadar gula darah dalam penelitian saya, yaitu dengan metode non-invasif dan invasif. Yang pertama, saya akan membahas metode pengukuran kadar gula darah dengan metode non-invasif. Pengukuran kadar gula darah dengan metode ini didasarkan pada konsep spektroskopi dengan memanfaatkan cahaya inframerah sebagai jenis radiasi elektromagnetik. Saya akan menjelaskan ilustrasi kerja alat memantau gula darah non-invasif seperti yang terlihat pada gambar layar berikut ini. Pada gambar ini, terlihat bahwa salah satu jari tangan responden disinari oleh cahaya inframerah. Hasil dari penyinaran tersebut, terdapat intensitas cahaya yang tembus melewati jari. Intensitas cahaya yang dimaksud ada yang diserap, dipantulkan, maupun diteruskan atau dilewatkan oleh anggota tubuh. Intensitas cahaya yang tembus
oleh tubuh akan ditangkap sensor dalam bentuk nilai tegangan analog yang bersifat kontinu. Kemudian, nilai ini ditransformasi menjadi nilai tegangan digital yang bersifat diskrit melalui analog digital converter, yang selanjutnya diolah dengan algoritma fast Fourier transform sehingga menghasilkan spektrum time domain terhadap intensitas cahaya yang ditampilkan melalui liquid crystal display atau LCD. Hasil keluaran dari alat ini selanjutnya dikenal dengan residu intensitas cahaya terhadap time domain. Alat ini didesain dengan tingkat pencahayaan atau yang dikenal dengan istilah modulasi dan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Tingkat pencahayaan atau modulasi yang dimaksud yaitu modulasi 0, modulasi 10, modulasi 20, modulasi 30, modulasi 40, hingga modulasi 90. Dan panjang gelombang berbeda yang dimaksud yaitu lampu inframerah dengan panjang gelombang 1550 nanometer dan 1600 nanometer yang diukur dengan 40 periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pengukuran kadar gula darah dengan metode invasif. Pengukuran dengan metode ini dilakukan dengan mengambil darah responden melalui pembuluh pena sekitar kurang lebih 4 mili menggunakan jarum suntik. Selanjutnya, darah tersebut diproses di laboratorium klinik Prodia. Hasil dari pengukuran invasif yang telah diperoleh di laboratorium tersebut berupa kadar gula darah miligram per dl. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prosedur analisis data pada penelitian saya. Yang pertama, saya melakukan eksplorasi data hasil pengukuran gula darah invasif atau PUBAH-Y melalui analisis statistika deskriptif dan identifikasi pencilan menggunakan box plot. Yang kedua, saya melakukan eksplorasi data hasil pengukuran gula darah non-invasif atau yang dijadikan sebagai PUBAH-X dan pra-pemrosesan data dengan menggunakan peringkasan luas daerah spektrum melalui luas rumus trapesium pada setiap periode. Yang ketiga, analisis komponen utama keseluruhan data non-invasif sehingga diperoleh beberapa komponen utama yang mewakili keragaman data. Banyaknya komponen utama yang digunakan dipilih berdasarkan proporsi keragaman kumulatif 85%, 90%, dan 95%. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu membagi data hasil pengukuran kadar gula darah invasif atau PUBAH-Y dan data dari prosedur ketiga menjadi dua bagian yang dipilih secara acak, yaitu 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Langkah yang kelima yaitu membangun model regresi kuantil pada kuantil 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, dan 0,95 antara Y dengan KU yang terpilih menggunakan data latih. Langkah yang keenam yaitu melakukan prediksi sesuai model yang diperoleh pada langkah kelima menggunakan data uji. Selanjutnya, pada langkah ketujuh, model yang kita peroleh tersebut dilakukan uji kebaikan model dengan root mean square error of prediction atau RMSEP. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu memilih model regresi kuantil komponen utama terbaik berdasarkan langkah ketujuh untuk selanjutnya digunakan sebagai model prediksi kadar gula darah secara non-invasif. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan pembahasan terkait penelitian saya yang diawali dengan eksplorasi kadar gula darah invasif pada tahun 2017 dan tahun 2019. Pada gambar yang pertama merupakan box plot dari
kadar gula darah invasif tahun 2017. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, pada box bulat ini terlihat bahwa sebagian besar responden tahun 2017 memiliki kadar gula darah kurang dari 90 mg per dl dengan ragam yang kecil yang dapat kita lihat pada jarak box atau jarak kotaknya sempit dan terdapat beberapa pencilan atas pada data. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu gambar box plot kadar gula darah invasif tahun 2019, dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden ini memiliki kadar gula darah yang kurang dari 240 mg per dl. Kemudian, pada tahun ini, kadar gula darah responden memiliki keragaman yang cukup besar yang ditandai dengan jarak box yang melebar dibandingkan tahun 2017. Berikut disajikan statistika deskriptif data invasif pada tahun 2017 dan 2019. Pada tabel ini terlihat bahwa kadar gula darah minimum responden tahun 2017 yaitu 67 mg per dl dengan rata-rata 82,64 mg per dl dan kadar gula darah tertinggi responden tahun 2017 yaitu 276 mg per dl. Kemudian untuk responden pada tahun 2019 memiliki kadar gula darah terendah yaitu 69 mg per dl dengan rata-rata 140,7 mg per dl dan nilai kadar gula darah tertinggi sebesar 614 mg per dl. Selanjutnya yaitu eksplorasi data hasil pengukuran non-invasif. Yang pertama, saya akan membahas dari hasil pengukuran gula darah non-invasif tahun 2017 yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Grafik ini diambil dari hasil pengukuran salah satu ulangan pada responden. Pada grafik ini terlihat bahwa modulasi 0-40 cenderung lebih konstan dibandingkan modulasi 50-90. Gambar selanjutnya merupakan eksplorasi dari data hasil pengukuran non-invasif pada tahun 2019. Pada gambar ini terlihat bahwa spektrum yang dihasilkan lebih fluktuatif. Akan tetapi, modulasi 0-40 juga cenderung lebih konstan dibandingkan modulasi 50-90. Penelitian ini hanya akan menggunakan modulasi 50-90. Nah, jika kita visualisasi modulasi antara 50-90 pada hasil pengukuran non-invasif, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama, merupakan visualisasi ulang modulasi 90 pada gambar sebelumnya tahun 2017, dan kemudian pada gambar yang kedua merupakan visualisasi ulang modulasi 80 pada gambar sebelumnya tahun 2019. Nah, jika kita lihat keduanya, setiap modulasi dalam satu ulangan memiliki jumlah dan posisi titik residu intensitas terhadap time domain yang berbeda. Sedangkan waktu untuk satu modulasinya itu didesain dengan waktu yang sama yaitu 500 milisekund. Nilai yang dihasilkan oleh alat pengukuran non-invasif ini akan dijadikan sebagai peubah X. Akan tetapi melihat fenomena ini, terdapat jumlah titik yang berbeda sehingga akan memberikan jumlah peubah yang berbeda antar pengamatan, maka dilakukan pendekatan peringkasan data, yaitu dengan menghitung luas daerah di bawah kurva masing-masing modulasi. Peringkasan luas yang digunakan yaitu menggunakan rumus luas trapesium. Dari hasil perhitungan luas trapesium ini dikategorikan menjadi dua peubah. Yang pertama, peubah penjelas yang diperoleh dari total jumlah luas trapesium untuk setiap periode masing-masing modulasi.
seperti yang terlihat pada gambar yang pertama. Kemudian peubah penjelas yang diperoleh dari total jumlah luas trapesium untuk setiap puncak-puncak yang terbentuk dari masing-masing modulasi. Untuk peubah yang pertama diperoleh total 25 peubah pada setiap responden. Kemudian untuk peubah yang kedua diperoleh 50 peubah pada setiap responden. Selanjutnya, peubah-peubah yang telah diperoleh tadi akan dilakukan reduksi dimensi peubah menggunakan analisis komponen utama. Hasil dari peringkasan luas periode dengan total 25 peubah dan peringkasan luas puncak dengan total 50 peubah ini dilakukan reduksi dimensi peubah, dan selanjutnya diperoleh banyaknya komponen utama yang digunakan, yang dipilih sesuai dengan nilai keragaman kumulatif 85%, 90%, dan 95%. Sehingga diperoleh untuk tahun 2017 berdasarkan peringkasan luas periode proporsi keragaman kumulatif 85%, jumlah KU yang digunakan yaitu 2. Dan seterusnya hingga pada tahun 2019 dengan peringkasan luas puncak, jumlah KU yang digunakan berdasarkan proporsi keragaman kumulatif yaitu 28 KU. Komponen-komponen utama yang telah diperoleh pada pembahasan sebelumnya selanjutnya akan dimodelkan dengan regresi kuantil pada kuantil 0,6, 0,65, 0,7 hingga 0,95. Hasil dari model tersebut disajikan pada lampiran. Selanjutnya, model yang telah kita peroleh atau model yang telah kita bentuk akan diuji ukuran kebaikannya melalui nilai root mean square error of prediction. Nah, berikut ini merupakan nilai root mean square error of prediction data tahun 2017. Nah, jika kita lihat pada proporsi keragaman kumulatif 85%, nilai RMSEP yang terendah dimiliki oleh nilai dengan peringkasan data luas periode yaitu 0,2800 saat dimodelkan dengan kuantum 0,65. Kemudian, berdasarkan proporsi keragaman kumulatif 90%, diperoleh bahwa nilai RMSEP yang terendah yaitu berdasarkan peringkasan data luas periode saat dimodelkan dengan kuantum 0,65 yaitu diperoleh 0,2768. Kemudian, jika kita lihat berdasarkan proporsi keragaman kumulatif 95%, maka diperoleh bahwa nilai RMSEP yang terkecil yaitu 0,0852 yang diperoleh berdasarkan peubah peringkasan data luas periode dan saat dimodelkan dengan kuantil 0,7. Sehingga dari hasil nilai RMSEP tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa RMSEP yang paling kecil yaitu 0,085 yang diperoleh dari peringkasan luas periode berdasarkan pemilihan KU proporsi keragaman kumulatif 95%. Berikutnya merupakan tabel dari nilai RMSEP data tahun 2019. Jika kita lihat berdasarkan proporsi keragaman kumulatif 85%, maka nilai RMSEP yang terkecil diperoleh berdasarkan peubah yang diringkas data luas periode saat dimodelkan dengan kuantum 0,6. Kemudian, untuk proporsi keragaman kumulatif 90%, diperoleh bahwa nilai RMSEP yang terkecil berdasarkan peubah yang melalui peringkasan data luas periode saat dimodelkan dengan kuantil ke 0,6 diperoleh nilainya
0,2040. Yang terakhir, jika kita lihat berdasarkan proporsi keragaman kumulatif 95%, maka nilai RMSEP yang terkecil yaitu 8,8305 yang diperoleh berdasarkan peubah hasil dari peringkasan data luas periode saat dimodelkan dengan kuantil 0,6. Dari tabel ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai RMSEP yang terkecil yaitu 0,2040 saat dimodelkan dengan kuantil 0,6 dan peubah yang digunakan yaitu hasil dari peringkasan data luas periode. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa desain alat pengukuran non-invasif tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2019. Kemudian, model kalibrasi regresi kuantil komponen utama yang baik untuk prediksi kadar gula darah non-invasif adalah model dengan peringkasan data luas periode yang dimodelkan dengan kuantil 0,7 dan jumlah KU yang terpilih berdasarkan proporsi keragaman kumulatif 95%. Penelitian ini mengkaji pemodelan kalibrasi regresi kuantil dengan tetap mempertahankan data pencilan dan penanganan multikolinearitas yang digunakan yaitu metode analisis komponen utama, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan model kalibrasi regresi kuantil dengan metode penanganan multikolinearitas data lainnya. Itulah tadi pemaparan singkat hasil dari penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.